Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya pemirsa, lalu seperti apa konsep ibu kota baru nanti? Kita akan bahasnya langsung bersama dengan seniman perancang negara di ibu kota baru, Nyoman Nuarta, yang sudah tersambung melalui sambungan virtual. Selamat pagi Pak Nyoman. Selamat pagi Pak Nyoman, sudah terhubung bersama kami. Selamat pagi, ya. Sudah. Terima kasih Pak Nyoman sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pak Nyoman, rencananya kapan ini ibu kota baru akan mulai dibangun dengan rancangan dan desain yang dibuat oleh Pak Nyoman? Ya mungkin itu yang tahu ya, mungkin dari Bapak Menteri PUPR dan Ibu Sri Mulyani. Ya, kalau saya itu hanya merancang ibu kota, istana negara dan tamannya. Dan juga botanical garden-nya. Sudah ada pembicaraan kapan untuk istananya, Pak Nyoman? Belum dapat pemberitahuan. Ya, terakhir kami kan presentasi itu tanggal berapa tuh ya? Tanggal 2 ya. Tanggal 3 ya. Nah, presentasi tanggal 3 besoknya itu Ibu Sri Mulyani kan berangkat menuju ke kawasan. Kemudian disusul oleh Bapak Menper, ya, Pak Basuki. Entah sampai di mana pembicaraannya, saya belum dapat tuh kabarnya, Bu. Baik, Pak Nyoman, berbicara spesifik, Pak Nyoman ini kan fokus terhadap desain atau konsep dari Istana Negara di ibu kota baru nanti. Seperti apa konsep yang diusung nanti di ibu kota baru nanti, Pak Nyoman? Jadi begini. Kenapa istana itu kita gambarkan sebagai Garuda? Ya, Garuda sudah menjadi lambang bangsa kita, Garuda Pancasila khususnya. Tapi dalam hal ini memang kita tidak membuat Garuda Pancasila, tapi Garuda. Karena saya berpendapat begini, bangsa kita ini kan terdiri dari banyak suku. Kalau nggak salah itu 740 suku bangsa yang masing-masing mempunyai ciri khas. Kalau salah satunya saya ambil, terus yang lain bagaimana? Apa nggak cemburu gitu? Lebih bagus kesepakatan kita mengenai Garuda itulah yang kita olah menjadi suatu bangunan. Banyak memang teman-teman belum ngerti bahwa kebutuhan akan ruang ya untuk kantor presiden ini cukup besar. Semua kita bisa akomodir di dalam bentuk patung Garuda ini, ya, bentuk bangunan Garuda ini. Nah, dulu pertama kali kita mendapat perintah untuk mengadakan ruang hampir 2,8 hektar di dalam ruangan itu, ya, 28.000 meter persegi. Itu kita penuhi, tapi kemudian setpres dan lain-lainnya dikeluarkan ke dalam gedung-gedung yang dibangun di dalam kompleks istana. Ya, maka itu kurang lebih ada 8 bangunan ya di istana itu yang kita dirancang. Perancangan ini tentu melibatkan tim yang solid ya, karena konsep kami seni, teknologi, sains itu semua kita libatkan untuk mendapatkan suatu hasil yang bisa dipertanggungjawabkan kelak. Ya. Itu jadi kurang lebih yang kita lakukan. Ya. Baik, jadi bukan hanya Istana Negara yang bermodel burung Garuda sebagai simbol negara kita, kebanggaan kita, tetapi juga ada 8 bangunan lain yang juga dikonsepkan oleh Pak Nyoman dan tim, begitu ya. Nah, untuk pendekatannya sendiri membangun istana dan kompleks istana dengan di kawasan Kalimantan, pendekatannya seperti apa Pak Nyoman? Berapa lama prosesnya untuk membuat rancangan ini? Ya begini, pertama kita adalah mengikuti coupling dari perancang kawasan ya, kawasan IKN itu. Ya, master plan-nya kita ikuti, kita kebagian 32 hektar. Nah, sedangkan Presiden menghendaki adanya di dalam istana itu, kompleks istana itu ada botanical garden. Nah, dengan lahan yang begitu kecil, saya kira, dan
tanah yang di sana itu besar sekali, beribu hektar, tapi istana ini kompleksnya kecil. Nah, waktu itu kita memohon supaya ini diperluas, minta 116 hektar kalau nggak salah itu ya. Tapi tidak dikabulkan, dikabulkan 55 hektar. Ya, ini yang Bapak-bapak dan Ibu lihat ini adalah kawasan yang luasnya 55 hektar. Nah, waktu kami presentasi, Presiden mengatakan kok hutannya kelihatannya sedikit ya, dia bilang tanahnya kecil Pak. Saya bilang begitu. Terus dia nanya, Mas Nyoman mau berapa luas? Menurut saya minimal 100 hektar. Akhirnya beliau memerintahkan kepada Pak Menteri dan Ibu Dirjen supaya disediakan tanah yang 100 hektar kompleks istana. Kalau bangunannya sudah, ya, sudah cukup. Tapi hutannya ini belum besar seperti bayangannya Pak Presiden dan saya juga demikian gitu. Oke, kalau kita lihat memang dari desainnya Pak Nyoman ya, memang serba hijau, begitu banyak tumbuhan, kemudian pepohonan yang membuat suasananya diharapkan nanti bisa rindang begitu di sana. Nah, tapi kalau disimpulkan, berarti berapa persen tuh Pak pembagiannya? Berapa persen untuk bangunan, berapa persen untuk ruang hijaunya Pak? Ya, begini, jadi dengan dikabulkannya 100 hektar, jadi untuk bangunan itu 8% ya. Ya, bangunan itu cuma 8%, lainnya terbuka hijau. Yang Presiden bermimpi memiliki istana, memiliki botanical garden, bahkan saya masukkan ke sayap patung itu juga hutannya supaya unik. Itu. Jadi cuma 8% saja bangunannya. Berarti 92% ini adalah ruang terbuka hijau, Pak. Akan diisi tanaman-tanaman seperti apa saja, Pak? Ya tentu tanaman-tanaman yang endemik kita, apa yang ada di Kalimantan yang istimewa, ditambah lagi dengan tanaman-tanaman dari daerah-daerah lain ya. Kan ada tanaman itu yang tanaman keras, besar, berbunga. Contohnya sepatu dea itu ya. Tanaman itu bisa mengembangkan dirinya sendiri dengan bunganya bertebaran begitu dan sosok pohonnya tajuknya itu besar sekali. Ini juga dan murah gitu ya. Apalagi di sana banyak hujan. Jadi pohon bunga ini yang berbunga terus-terusan ini sangat cocok di sana. Oke. Menarik sekali ya Pak ya, bahwa memang request sendiri oleh request dari Presiden sendiri yang mengatakan bahwa ingin ada botanical garden, lalu juga diperluas lagi zona hijaunya sehingga masyarakat juga nantinya bisa menikmatinya. Nah, untuk mewujudkan kompleks istana yang begitu luas dengan konsep yang luar biasa seperti ini, butuh berapa lama prosesnya kira-kira Pak? Sebenarnya sih nggak begitu lama. Sehubungan dengan COVID itu, kami kan baru diberi kesempatan untuk presentasi baru beberapa minggu yang lalu. Jadi kami tidak bisa mengganggu Bapak Presiden sehubungan dengan COVID dan acaranya padat sekali. Nah, dan sedangkan kami harus bawa maket ke istana yang besar, berat lagi. Jadi momen terakhir itu Pak Menteri PUPR memohonkan waktu ke istana, akhirnya kita dapat tanggal 3 Januari. Karena sebelum-sebelumnya kami telah juga mengirimkan buku dan video, hanya saja mungkin beliau belum berkesempatan untuk melihat. Sewaktu kami presentasi terakhir kemarin, beliau kaget juga melihatnya, loh sudah seperti ini. Nah, artinya beliau belum pernah melihat video ini, baru saat itu, termasuk juga buku yang buku album gambar-gambar yang kami serahkan kepada beliau. Nah, beliau kaget juga, memang sudah kayak seperti ini. Karena pertama kali kami setelah 2 tahun ya, baru kita ketemu gitu. Sebenarnya sih sudah lama, cukup lama selesai.
Baik, Pak Nyoman, tadi kita sudah bahas bangunan-bangunannya, kemudian kompleksnya secara keseluruhan, bahkan ada ruang terbuka hijau yang 92% ini diusung di kompleks istana di Ibu Kota Baru nantinya. Tapi kita akan bahas lebih detail sekarang, lebih ke interiornya Pak, di dalamnya. Akan bergaya seperti apa Pak ini, dan konsepnya akan seperti apa Pak untuk di dalamnya sendiri, di bangunannya Pak? Nah, interiornya saya bukan ahli ya, itu dikerjakan oleh teman-teman ya. Di sini grupnya Pak Ruby yang sekarang kebetulan mengerjakan, kalau nggak salah Sarinah ya, Sarinah mengerjakan. Beliau karena saya udah lama partneran sama dia, dan ini anak cukup berbakat, yang tentu saya minta supaya di dalam ini bisa memuat, karena bangunannya banyak, kita bisa menyerap apa-apa yang dimiliki oleh etnik-etnik kita yang bagus-bagus ya. Misalnya tekstilnya, ukirannya, apalah gitu. Ya. Pak Nyoman, kalau kita bicara desain, Pak Nyoman ini membuat desain untuk kompleks istana terinspirasi dari mana? Kalau kita lihat desainnya yang dari video ditayangkan itu, ini sangat-sangat modern, tapi juga sangat identik dengan Garuda. Nah, sementara kalau kita lihat istana-istana di Indonesia saat ini adalah semua bangunan-bangunan turunan dari neokolonialisme. Seperti apa Pak Nyoman? Inspirasinya dari negara mana atau dari gaya seperti apa? Saya ngarang sendiri ya. Jadi begini, pertama kita sebenarnya orang Indonesia ini, negara kita belum pernah membangun istana. Yang ada dibangun seperti di Bali, tempat-tempat lain, kalau menurut saya itu namanya wisma, hanya bisa beristirahat atau menerima tamu-tamu begitu saja. Tapi bukan menjalankan pemerintahan. Nah, sekarang yang kita buat, mungkin ini adalah pertama kali istana di mana presiden akan melakukan kegiatannya yang melakukan pemerintahannya, yang mengurus 260 juta orang. Nah, beliau di sini dengan kelengkapannya yang betul-betul kita penuhi gitu loh. Di sini baru pertama kali. Kalau Istana Bogor dan Istana Jakarta itu kan sebenarnya rumah Gubernur Jenderal lah, yang dijadikan istana, bukan didesain untuk istana, itu berbeda. Kalau sekarang kita harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari pemerintahan sekarang ini yang modern ini gitu. Jadi itu kurang lebih. Ya, Pak Nyoman. Ya, silakan. Silakan Pak Nyoman lanjutkan. Sehingga luasannya dan sebagainya itu disesuaikan dengan kebutuhan yang sekarang. Karena karyawan yang bekerja nanti di istana itu kalau nggak salah ada 1.400 orang. 1.000 itu pun sudah diperkecil, ya dia akan disempitkan. Tapi tetap saja ini negara besar luar biasa, ya. Itu memerlukan orang-orang yang banyak. Baik, Pak Nyoman, desainnya sudah ada dengan konsep yang sedemikian matang, tapi kita akan berbicara realisasinya. Apakah sudah kemudian dilakukan tinjauan langsung ke lokasi, melihat langsung lokasi seperti apa, Pak Nyoman? Ya, jadi saya sudah pernah sana. Studi juga teman-teman yang tim kita juga sudah beberapa kali ke sana untuk merasakan atmosfer di sana ya. Nah, kita ternyata sewaktu kita mendapatkan coupling pertama tidak menyangka bahwa kontur tanah atau topografinya curam-curam sekali. Kita bisa bayangkan kalau dari pinggir jalan itu lokasi Garuda itu 44 meter. Jadi di atas permukaan laut dia paling tinggi yaitu 88 meter. Nah, ini istana ini tidak sekedar dia itu tempat kerjanya presiden. Tapi kami berharap istana ini bisa menjadi ikon dari kawasan tersebut, Ibu Kota Baru ini. Kenapa demikian? Supaya ikon ini bisa menggerakkan ekonomi rakyat dalam bidang pariwisata. Nah, kalau ini
terjadi di samping dia berfungsi fisik di mana presiden bekerja dengan stafnya, tapi dia juga mempunyai makna yang lain yang tidak kelihatan sebenarnya langsung, tapi kekuatannya tadi itu ya ikon yang kemudian menjadi kekuatan pariwisata. Ya. Ya, ini yang kami harapkan. Ya, luar biasa sekali Pak Nyoman, inspirasinya, desainnya, apalagi ini juga menunjukkan bahwa Istana Baru di Ibu Kota Baru kita adalah sebagai ikon negara kita yang juga patut kita banggakan dan jadi pusat pariwisata nantinya ya. Betul, dan diharapkan ini juga kemudian menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Nyoman Nuarta telah berbagi bersama kami. Sama, terima Selamat kasih. Pagi Indonesia. Mudah-mudahan lancar ya doanya. Mudah-mudahan lancar. Terima Iya. kasih Pak Nyoman. Selain menjadi kebanggaan, tentunya kalau kita lihat dari desainnya ini juga sangat banyak sekali memanfaatkan ruang terbuka hijau, di mana kalau kita tahu Kalimantan atau Borneo ini sendiri merupakan bisa dibilang adalah paru-paru dunia. Betul. Jadi ini adalah merupakan sebuah campaign juga untuk Indonesia sebagai negara yang menjunjung terkait dengan penghijauan lingkungan. Betul, dan kita harapkan juga nanti masyarakat bisa menikmati ya, bukan hanya segelintir orang saja yang menikmati Istana Negara Baru di Ibu Kota Baru, tetapi juga ini berdampak secara sosial dan ekonomi ke masyarakat.